Bisa kita mulai ya. Iya, iya. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada siang hari ini. Ini ada sosialisasi dari apa ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada pemateri dan juga kepada para audiens yang telah hadir untuk menyimak eh, sosialisasi yang akan diberikan oleh Ibu Nur Cahyadi. Adapun latar belakang atau tujuannya, ini Ibu Nur Cahyani akan memberikan sosialisasi mengenai pemahaman atau ilmu yang sudah didapat saat menjalankan program guru penggerak ya, calon guru penggerak angkatan ini dengan tema sosialisasi kita yaitu bagaimana pengimbasan pemahaman mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Ngomong-ngomong budaya positif pasti semua udah tahu nih apa saja budaya positif. Agar kita gali lagi dalam, nanti pemateri akan memberikan materinya dan memperkuat kembali mengenai bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Para hadirin sekalian, mari kita perkenalkan terlebih dahulu kita kali ini. Ya, pemateri kita bernama Bu Nur Cahyani Pakaya. Beliau adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-7. Beliau aktif menjadi guru di SMA Negeri 3 Gorontalo dengan mengampu mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini beliau akan memberikan materi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya akan berikan langsung pada Ibu pemateri. Pada Ibu pemateri, Bu Nur Cahyani Pakaya, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Heni Hanifah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat share screen ini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Nah, baik. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan mengimbas tentang pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai aksi nyata saya di modul 1.4. Ini adalah tugas dari CGP, saya sebagai CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan budaya positif yang telah saya terapkan di lingkungan sekolah. Baik, mungkin kita pernah mendengar kata budaya positif. Nah, kira-kira apakah makna dari budaya positif? Dan kira-kira apa saja contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu bukan tabula rasa. Artinya anak itu bukan kertas putih yang kosong. Semua anak terlahir dengan bakat dan keunikannya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru tentu saja untuk menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan berbahagia. Kita sebagai guru itu ibarat seorang petani padi yang tidak bisa memaksakan anak untuk menjadi tanaman lainnya. Kita menanam padi kan tidak mungkin kita mengharapkan anak itu untuk menjadi jagung. Kita sebagai guru tentunya harus berpihak pada anak, pada minat dan bakat anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dilakoni anak sekarang ini. Baik, konsep utama budaya positif. Nah, budaya positif ini terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yang masing-masing akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru tentunya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Nah, pembelajaran terdiferensiasi ini sangat erat kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nah, sehingga setiap siswa itu belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, seperti tadi judulnya mengenai disiplin positif. Nah, apa sih kata disiplin itu? Nah, kita sebagai seorang guru tentunya dan siswa tentunya pasti tahu dengan kata disiplin ini, yang dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya kata disiplin ini cenderung dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk dapat melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Nah, tentunya kita sebagai guru biasanya paham mengenai anak yang ketika kita hukum pasti merasa bahwa mereka tidak nyaman dengan sesuatu. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal, misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian, kira-kira pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan kalau motivasi internal, tujuan disiplin positif itu, kita menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, kita bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukan ini? Misalnya, buang sampah sembarangan. Nah, kalau motivasi eksternal, apa kira-kira yang akan terjadi ya apabila saya buang sampah sembarangan? Itu motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi eksternal yang kedua yaitu, apa sih yang saya dapatkan jika saya membuang sampah sembarangan? Nah, kalau motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya buang sampah sembarangan? Jadi di situ kita bisa melihat perbedaannya ketika kita memiliki motivasi internal sebagai tujuan untuk berdisiplin positif. Nah, selanjutnya dari peraturan kelas kita mendapatkan keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas kita mendapatkan lingkungan yang positif dan lingkungan positif akan tercipta budaya positif. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, misalnya contohnya, mengapa sih kita harus datang tepat waktu, tidak terlambat pada saat mengikuti kegiatan? Nah, untuk mendukung motivasi ini, kita kembali ke keyakinan kita sebagai seseorang yang menggerakkan hati kita dibandingkan kita mengikuti peraturan-peraturan. Kita sebagai manusia tentunya pasti akan merasa risih ketika mengikuti sebuah aturan yang berujung pada hukuman. Nah, dari berangkat dari situ, kita akan melakukan keyakinan kelas dalam kelas. Nah, keyakinan kelas adalah um, keyakinan yang akan lebih memotivasi dari dalam diri kita. Seseorang yang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Biasanya orang-orang berkata, kalau peraturan itu dilakukan untuk dilanggar. Biasanya seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas tidak seperti itu. Jadi dengan keyakinan kita tahu bahwa peraturan itu kita harus tepati, kita harus tidak langgar aturan itu. Karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya, untuk contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas, di sini saya membuat ada guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas dilakukan dengan membagikan sticky notes kepada anak-anak. Nah, mereka menuliskan apa saja kira-kira yang akan mereka harapkan dalam pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran IPS Sosiologi yang telah diampu saya membuat sebuah keyakinan kelas kepada mereka. Kira-kira ketika mereka terlambat mengantar tugas, apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan? Nah, jadi saya sebagai guru tidak memberikan hukuman, namun memberikan mereka konsekuensi. Mereka tahu sendiri apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka
tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya mereka kerjakan, seperti itu. Nah, ini di sini mereka menempelkan yang mereka harapkan dan kemudian, kita sama-sama menyepakati kesepakatan kelas. Misalnya kayak tadi, terlambat mengantar tugas, kemudian terlambat masuk kelas. Nah, jadi ketika mereka terlambat, mereka tahu bahwa, "Oh, ini konsekuensi yang akan saya dapat." Bukan semata-mata guru melakukan hukuman kepada anak ini. Sehingga di situ tercipta bahwa, kita bersama harus mematuhi peraturan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tindakan guru. Ada perbedaan dari, tindakan hukuman dan konsekuensi yang dilakukan. Misalnya, di sini dikatakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu merupakan hukuman ya. Nah, tapi beda dengan konsekuensi ketika siswa itu lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit, berdasarkan keyakinan kelas. Jadi mereka sudah tahu memang kalau mereka terlambat, mereka akan lari mengelilingi lapangan basket. Jadi, di situ terlihat perbedaannya. Jadi, kalau siswa diberikan hukuman tentunya akan merasa tidak nyaman, jengkel, merasa tidak dihargai. Namun ketika diberikan konsekuensi, mereka paham bahwa, "Oh, ini sudah apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan." Di situ perbedaannya. Selanjutnya kita lanjut di 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama adalah cinta kasih diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Di sini ada contoh kasus, Ibu Ani, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika menghadapi situasi seperti ini, kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan? Nah, kira-kira apa alasan Agus juga untuk melakukan itu? Nah, di sini ada konsep penerapan disiplin positif. Kita harus mencari tahu dulu, alasan Agus melakukan tindakan ini apa nih? Nah, yang pertama bertahan hidup. Jika jawaban Agus itu bilang, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan, itu berarti dia karena iseng mengambil itu karena dia ingin bertahan hidup, karena dia lapar. Nah, namun apabila Agus itu senang karena temannya jadi memperhatikan dia, nah itu berarti cinta kasih sayang untuk diterima. Kan biasanya anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya ketika, mereka melakukan sesuatu itu untuk menarik perhatian orang, berarti mereka butuh cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian jawabannya itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya dia, berarti itu adalah rasa penguasaan yang dimiliki oleh Agus. Jadi anak ini merasa bahwa, "Oh, saya ini punya kemampuan untuk menindas," seperti itu. Nah, selanjutnya ketika jawaban dia bosan karena bekal yang dibawakan ibunya itu saja, itu dia butuh kebebasan. Nah, anak itu biasanya begitu, butuh kebebasan, butuh sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, selanjutnya jika jawabannya karena iseng, karena ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel, jadi itu adalah ekspresi kesenangannya. Jadi di situ bisa terlihat bahwa, masing-masing anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Nah, itu terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini, ada berbagai. Misalnya penghukum, guru jadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, rata-rata, dari beberapa kasus yang saya temui, bahwa guru itu atau bahkan saya sendiri itu lebih kepada penghukum ya. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu langsung, kamu langsung, berdiri di sana," atau tuliskan sebanyak 2 kali lipat. Nah, itu artinya kita sebagai penghukum, menyakiti mereka, menyindir mereka, atau bahkan biasanya kalau kita sudah penuh dengan amarah, kita menunjuk-menunjuk mereka. Nah, itu sebenarnya tidak bisa kita lakukan sebagai seorang guru ya Bapak Ibu, karena, eee, ketika kita menjadi seorang penghukum, anak itu memiliki banyak sekali, eee, apa ya, dampak kepada mereka. Nah, kita bisa menjadikan mereka teman, kemudian ada satu posisi yang sangat-sangat, menurut saya sangat bagus, yaitu manajer. Kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu yang terkait dengan segitiga restitusi. Nah, maksud dari segitiga restitusi itu adalah kita menanyakan dulu, memvalidasi tindakan yang salah dari anak, kemudian menanyakan kira-kira keyakinan apa saja yang dilakukan oleh anak itu, sehingga
dia melakukan, tindakan tersebut. Setelah itu kita menstabilkan identitas, seperti itu. Misalnya pertanyaan-pertanyaannya, "Kenapa sih kamu memiliki alasan apa untuk melakukan itu?" Misalnya dia terlambat, "Kenapa sampai terlambat?" Nah, setelah itu, apa sih, eee, bukannya kita sudah melakukan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, harusnya kita sudah tahu bahwa kalau konsekuensinya terlambat itu apa. Nah, dan kita tanyakan lagi, "Kira-kira kamu ingin jadi orang seperti apa?" Nah, mereka akan sadar tuh, oh ternyata kalau ditanyakan begitu kan, mulai sadar bahwa, "Oh, kalau terlambat saya kan jadi seorang yang tidak tepat waktu, kemudian tidak disiplin." Nah, mereka akan bertanya kepada diri mereka sendiri. Nah, setelah itu kita akan menstabilkan identitas mereka. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, yang, dapat Bapak Ibu nonton sekalian pada link nanti akan saya bagikan di kolom komentar. Baiklah, itu saja pemaparan materi saya tentang penyimbasan dari penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Ibu Materi. Wah, luar biasa sekali ya kalau berbicara mengenai budaya positif ya. Apalagi tadi Ibu sudah membagikan ilmu kepada kita semua ya, kepada para audiens hari ini, bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita itu sepele ya. Misalnya memberikan sanksi atau hukuman ya, ternyata itu ada loh ilmunya, ada loh bagaimana kita harus mencari tahu dulu ya. Itu akan saya rangkum tadi materi yang sudah diberikan ya. Jadi mengenai budaya positif, kalau kita bicara budaya positif berarti kita berbicara mengenai nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar apa? Agar peserta didik ini bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif yang ada di sekolah itu yang sudah dirangkum oleh Yani tadi kepada kita bahwa ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi siswa ini harus berikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada disiplin positif yang harus dibangun, lalu motivasi perilaku usia, lalu membuat keyakinan kelas, itu ternyata penting sekali, dan kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, ada empat, yang tadi ada cinta kasih, penguasaan, lalu ternyata manusia itu butuh kesenangan dan juga butuh kebebasan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memahami segitiga restitusi. Nah, dari materi tadi ya mengenai budaya positif dan bagaimana pengimbasan yang sudah dilakukan oleh pemateri kita, boleh kita sekarang tanyakan pada pemateri kita nih ya, mengenai permasalahan yang sering kita hadapi bersama di sekolah, lagi mengenai bagaimana menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, kepada penanya, ya, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Cahyani. Wah, sepertinya sudah ada penanya ya. Ini dari Bapak Sugeng Wardoyo. Pertanyaannya adalah, mohon dijelaskan kembali terkait dengan implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran Anda saat. Nah, ini tadi ya yang 1-6, karena mengimplementasikan segitiga restitusi ini dalam pembelajaran. Pada pemateri, boleh langsung dijawab. Baik, bisa, Bu. Ada pertanyaan dari Bapak Su. Pada pemateri, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu moderator. Jadi, pertanyaannya menarik sekali, tentang implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran. Jadi, implementasi segitiga restitusi itu pernah saya terapkan di kelas pada siswa saya. Kebetulan, saya adalah seorang wali kelas. Nah, untuk mengimplementasikan segitiga restitusi tadi ada 3, saya mungkin bisa tampilkan kembali.
Oke, apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Baik. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Yang segitiga restitusi. Oh iya, segitiga restitusi. Oke. Nah, ini segitiga restitusi yang pernah saya terapkan adalah menanyakan siswa saya yang sering terlambat. Nah, siswa itu tiap hari selalu terlambat. Nah, di situ saya bertanya, saya memanggil dia, kemudian menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut. Nah, itu memvalidasi tindakan dia yang salah. Nah, kemudian dia menjawab. Nah, saat dia menjawab itu, dia memiliki alasan-alasan tertentu, misalnya, "Saya begadang, Mem, begini-begini." Dan setelah itu, saya menanyakan, "Apakah kamu sudah tahu bahwa di sekolah kita ini punya peraturan bahwa jam 7 itu sudah harus masuk di kelas, dan apa yang akan terjadi ketika kamu terlambat?" Nah, di situ dia menjawab, "Oh ya." Dia sudah mulai memahami bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang keliru ya. Setelah itu saya menanyakan kembali, "Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa jika kamu sering terlambat?" Nah, di situ kan kita bisa paham bahwa, oh ternyata dia bisa menilai dirinya sendiri bahwa kalau saya terlambat terus, nantinya saya menjadi tidak disiplin, saya menjadi orang yang tidak tepat waktu. Nah, setelah itu saya tanyakan kembali, "Kira-kira apa sih, bagaimana caranya kamu untuk kamu bisa tidak datang terlambat?" Nah, mungkin dia menjawabnya, mungkin bisa mengurangi begadang, Mem, dan bisa, apa namanya, bisa membuat alarm sehingga dia bisa datang pagi, seperti itu. Dan saya mulai menanyakan, "Kira-kira apa konsekuensi kamu? Mem tidak ingin menghukum kamu, namun kamu harus sadar, kira-kira kalau kamu terlambat lagi, apa sih yang akan kamu lakukan?" Nah, dia menjawab, "Nanti bisa bawa saya ke BK, Mem, kalau saya terlambat." Nah, setelah itu, alhamdulillah dia sudah sering tidak terlambat lagi dan mulai sedikit, mengurangi kebiasaan dia yang datang, di jam-jam yang sudah sangat telat, seperti itu. Jadi itu salah satu implementasi saya yang menurut saya segitiga restitusi ini sangat sangat berpengaruh ya, apalagi kita sebagai guru yang tentunya ketika ada orang terlambat atau siswa kita yang terlambat tidak langsung menghardik mereka, "Kenapa kamu terlambat? Kamu ini pasti begini-begini," tanpa atau menanyakan alasan mereka terlambat, mengapa mereka mereka terlambat. Nah, seharusnya kita harus menerapkan salah satu segitiga restitusi ini. Baik, itu saja saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih Bu Pemateri, jawabannya luar biasa juga ya, karena ini sesuai dan sangat berkaitan. Bagaimana Bapak Sugeng, apakah sudah cukup jawab ya pertanyaan dari Bu Nurcan tadi, bahwa kalau kita bicara segitiga restitusi ini sebetulnya hal yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik ya, karena jangan langsung judge kalau siswa itu sering datang terlambat, yaitu emang males, kan tidak seperti itu ya. Ada segitiga restitusi adalah upaya bagaimana kita mampu eh, memvalidasi tindakan yang salah, lalu juga menanyakan dia juga mampu menstabilkan identitas. Dari sini kita bisa mengetahui ya bagaimana perkembangannya nanti, apakah mereka telat atau ternyata setelah dilakukan eh, segitiga restitusi tadi, tindakan itu ternyata ada perkembangan dari peserta kita ya, seperti itu ya. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Artinya cukup satu penanya ya Bu ya, karena sudah sangat jelas mengenai materi budaya positif, karena pembelajaran paradigma baru sudah kita lakukan ya, bagaimana pelajaran itu harus berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, lalu disiplin positif yang diterapkan di sekolah, motivasi perilaku manusia, lalu juga bagaimana membuat keyakinan di kelas ya di awal pembelajaran, lalu kebutuhan dasar manusia yang kita semua harusnya sudah lebih paham, dimana harus ada cinta kasih, harus ada perasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Dan juga terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Ini adalah materi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat, apalagi bagi
kita selaku pendidik. Ya. Mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa dicukupkan mengenai materi kita pada hari ini dan juga bagaimana sosialisasi yang telah Dr. Cahyani sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga Bu Nur Cahyani di CGP Angkatan 7 ini sukses ya, dan para audiens terima kasih yang sudah hadir hari ini. Semoga kita semua menjadi pendidik yang profesional ya, yang mampu menjadikan siswa kita menjadi cerdas secara intelektual, lalu sekarang maupun spiritual. Dan kalau seperti itu sudah, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.